Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi, Pak. Pagi. Iya, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, bahkan sangat baik. Alhamdulillah sangat baik sekali ya, Pak ya. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Iya. Terkait tugas CGP yang harus saya penuhi, yaitu pada modul kepemimpinan, pengambilan keputusan dan pengujian. Baik Bapak, sebelum ke pertanyaan yang lebih intinya, saya ingin bertanya kepada Bapak, sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah? Kalau tidak salah, insya Allah tahun 2015 ya, sekitar 9 tahun lah kalau Iya. tidak salah ya. 9. Sudah 9 tahun? Dari 2015, sekarang 2024, Iya. berarti 9 atau 10 tahun lah. Iya, 9 atau 10 tahun sudah lama ya. Sudah lama berarti Bapak sudah paham sekali dalam pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Baik Bapak, pertanyaan yang pertama ya Pak ya, langsung saja. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus bujukan moral, Pak? Kalau dibilang ahli ya saya tidak juga ya, tapi mungkin saya juga belajar untuk mengambil keputusan yang selalu saya ambil gitu, selalu dengan cara kekeluargaan, dengan cara persuasif, komunikatif. Kalau keputusan itu kan ada syarat keluarga, ada secara dinas, ada juga secara hukum sampai batas akhir. Tapi sampai saat ini saya selalu mengambil keputusan dengan cara ya persuasif lah. Persuasif ya Pak ya, dengan secara kekeluargaan ya Pak ya, dengan tadi komunikasi. Iya betul. Baik, Bapak, langkah-langkah apa saja atau prosedur seperti apa ketika Bapak mengambil pengambilan dalam keputusan? Selama ini belum ada yang krusial ya, tapi itu saya lakukan dengan cara umum dalam rapat. Setelah itu, kalaupun memang itu tidak tercapai, ya kita panggil secara personal, pribadi, diajak ngobrol. Ya, diajak ngobrol ya Pak ya. Kalau misalnya lebih dari itu, ya bisa ke jalur kedinasan dan hukum. Tapi sampai saat ini belum pernah ada, hanya kalaupun ada hanya sampai tingkat ngobrol secara persuasi, komunikasi. Baik ya Pak ya. Tadi langkahnya Bapak di dalam rapat dulu, kemudian kalau di dalam rapat belum terselesaikan mungkin secara personal ya Pak ya. Kalau secara personal belum terselesaikan juga baru diambil jalur kedinasan. Baik Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Apakah kasusnya yang tidak ada pelanggaran hukum ya Pak ya kaitannya? Ya, itu paling tindakan seperti tadi, kalimat jawaban tadi persuasif, kita ngobrol dengan secara kekeluargaan. Apapun masalah yang dialami, itu akan selesai dengan ngobrol dengan baik. Betul. Jadi istilahnya dengan rasa kekeluargaan, saling enak gitu. Jadi istilahnya yang dibawa keputusan pun akan istilahnya hormat, bagaimana punya beban moral gitu. Gitu. Nyaman gitu Pak ya. Kalau kita diajak ngobrol itu jadi lebih nyaman. Jadi tidak kaku. Betul, tidak kaku. Jadi yang paling efektif itu dengan ngobrol secara personal juga Pak ya. Jadi lebih efektif, jadinya tidak ada beban ya Pak ya. Oke, baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika Pak?
Justru sampai saat ini ya, bukan saya menantang ingin, tapi justru sampai saat ini selama saya jadi kepala sekolah, entah bagaimana, belum ada dan saya belum pernah mengalami hal pelanggaran etika sekecil apapun di sekolah yang saya pimpin. Itu entah bagaimana saya tidak tahu. Yang jelas semua guru hormat, dalam artian hormat santun kepada kepala sekolah dan selalu menyayangi siswanya. Itu mungkin entah perbawa memang guru seperti itu, dan memang selama ini saya memimpin, saya belum pernah menemukan pelanggaran etik. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi selama ini berarti Bapak belum pernah menemukan yang menantang gitu ya dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika atau Bapak itu menyelesaikan langsung di tempat? Jadi apakah mempunyai jadwal tertentu untuk kasus dilema etika atau mungkin Bapak menyelesaikan pada langsung di tempat ya? Ini kalaupun ada ya, untuk jadwal penyelesaian etika itu saya tidak punya jadwal, sebab itu bisa saja terjadi secara spontanitas, tidak terencana. Tapi untuk rapat, saya selalu dan kami dengan guru-guru selalu ada jadwal minimal sebulan sekali rapat sekolah. Terus dalam mengambil keputusan itu di rapat kepala sekolah. Tidak ada. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Pak ya? Tidak ada hanya untuk rapat saja, mungkin jadwal rapat itu sebulan sekali itu sudah pasti. Kemudian berarti kalau ada kasus itu Bapak langsung menyelesaikan di tempat ya Pak ya? Itu kami juga tidak serta-merta di tempat ya, sebab segala sesuatu yang mendadak itu juga kurang baik. Itu ada dipikirkan dulu, terus diambil langkah ini kan seperti ya Ibu membuat PTK itu ada case study ya. Ini dari mana asalnya, sumbernya dulu. Nah baru kita titik temu ambil, insya Allah. Jadi ada bentuk prosedurnya juga ya Pak ya. Jadi supaya tidak semena-mena kita mengambil keputusan ya Pak ya. Tidak secara emosional. Betul. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Itu mungkin juga salah satu doa ya. Itu yang pertama, beliau sebagai idola saya, jenderal bagi saya, ayah kandung, ayah Bapak gitu ya, keluarga dan rekan kerja. Iya, jadi yang yang bisa mempermudah Bapak atau membantu Bapak, mungkin Bapak terinspirasi juga dengan ayah Bapak ya. Jadi dengan keluarga juga, jadi Bapak itu mudah untuk mengambil keputusan. Oke, baik Bapak, dari semua hal yang telah tadi disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan? Hidup tidak ada yang benar. Betul. Jadi ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut, anggap itu kesalahan saya. Dan keputusan apapun hasilnya itu akan selesai dengan ngobrol, kecuali kalau sudah menyangkut hukum itu lain lagi. Jadi pembelajarannya dari pengalaman Bapak itu segala sesuatunya bisa diobrolkan ya Pak, bisa secara kekeluargaan bisa diselesaikan. Tentunya kalau dengan kekeluargaan kita juga bisa merasa lebih nyaman ya Pak ya, dengan komunikasi dan kolaborasi. Baik Bapak, apa yang telah Bapak sampaikan tadi sangat bermanfaat sekali untuk saya. Mudah-mudahan saya juga bisa lulus CGP ini dengan baik. Itu doanya dari Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.